Tips menjaga kesehatan lingkungan ketika COVID-19 mewabah. Apa yang harus dan bisa dilakukan ketika di rumah aja, ketika sedang melakukan isolasi diri? Pertama, menjaga kesehatan lingkungan di tempat tinggal. Sirkulasi udara dalam ruangan harus diperhatikan. Secara rutin, membuka jendela agar sinar matahari masuk dan udara menjadi tersirkulasi. Membersihkan tirai jendela dengan deterjen 2 kali dalam seminggu. Selama masa wabah COVID-19, diganti atau dicuci sesering mungkin. Membersihkan kusen jendela dan teralis dengan cairan deterjen. Mengganti kawat kasap penutup lubang ventilasi dengan yang baru. Polusi udara dari luar, usahakan jangan sampai masuk ke rumah. Ciptakan rumah yang bebas asap rokok. Lalu kita juga harus menjaga kebersihan lantai, memastikan lantai selalu dalam keadaan bersih. Dengan cara menyapu seluruh rantai dan mengumpulkan kotorannya dalam wadah plastik dan langsung diikat. Meletakkan plastik tersebut di dalam tempat sampah. Tempat sampah diletakkan di luar. Selalu kita dapat mengepel lantai dengan cairan antiseptik, pembersih lantai, atau dengan campuran cairan pemutih yang mengandung klorin. Dengan takaran campuran klorin 50 ml untuk tiap air dengan volume 3-4 liter. Dengan catatan, saat mengepel, jika air dalam wadah sudah mulai keruh, ganti dengan yang baru. Dan harus membilas alat pel sampai air perasan bersih. Lantai dipel 2 kali sehari atau minimal 1 kali sehari saat pagi hari. Lalu kita juga harus menjaga kebersihan tempat tidur. Mengganti sarung bantal dan spray dengan cadangannya sesering mungkin. Mencuci sarung bantal dan spray dengan deterjen dan mesin cuci. Setelah dibilas, lakukan perendaman dalam campuran cairan pemutih sekitar 5-10 menit agar lebih merata terendamnya. Keringkan dengan pengering atau langsung dijemur di tempat yang aman dari polusi. Menjemur bantal langsung diterik matahari atau lakukan pencucian dry cleaning. Membersihkan kasur dari debu dengan sabu lidi dan dijemur langsung diterik matahari atau lakukan penyemprotan cairan klorin pada permukaannya dengan dosis 1 tutup pemutih untuk 5 liter air. Lalu kita juga harus memperhatikan kebersihan dapur meliputi alat masak dan alat makannya. Pisahkan sisa makanan dalam plastik dan diikat, lalu dibuang di tempat sampah. Usahakan sediakan tempat sampah yang dibuka dengan diinjak, untuk menghindari kontak tangan dan tempat sampah. Jadi kalau bisa kita jangan membeli tempat sampah yang membukanya adalah dengan membuka dengan tangan kita atau jari kita, untuk menghindari kemungkinan tertular COVID-19. Lalu kita juga harus mencuci semua peralatan masak dan makan dengan sabun cuci piring berkadar pH atau power of hydrogen agak asam atau yang mengandung lemon atau jeruk nipis. Jadi kalau kita membeli, mungkin saat ini saya akan menyebut merek seperti Sunlight, itu belilah yang rasanya lemon atau jeruk nipis. Pastikan kebersihan spons pencuci sebelum digunakan. Semua alat masak dan makan yang setelah dicuci dibilas dengan air mengalir hingga bersih dan tidak licin. Sabun cuci piring yang baik akan menghasilkan banyak busa. Setelah dibilas, semua alat masak langsung ditiriskan di rak. Untuk alat makan setelah dibilas dicelupkan ke air hangat sekitar 70 derajat Celcius selama 15 detik. Jangan mengiringkan alat makan dengan kain lap. Ini bertujuan agar virus mati. Virus tidak dapat hidup di kisaran derajat 70 derajat Celcius. Setelah alat masak dan makan kering ditiriskan, simpan di rak piring yang tertutup rapat. Setelah masak atau makan, alatnya langsung dicuci. Jangan menumpuk piring kotor. Pastikan meja makan selalu bersih dan dibilas dengan alkohol 70% atau cairan pemutih. Sedangkan kain pembersih khusus untuk meja dapur dan meja makan terbuat dari bahan karet spons agar mudah dibersihkan dan simpan di wadah tertutup. Lalu kita juga harus memperhatikan kebersihan karpet dan kursi. Karpet dapat menjadi media penularan virus COVID-19 melalui kontak kulit dan droplet.
Mencuci karpet atau alas lantai dengan deterjen dan cairan antiseptik atau dry cleaning. Kita juga harus mencuci sajadah atau alat sholat dengan deterjen dan rendam di cairan antiseptik secara rutin. Melakukan vacuum cleaner setiap pagi dan sore secara rutin. Melakukan penyemprotan dan pembilasan dengan cairan antiseptik pada permukaan dan pegangan kursi secara rutin di pagi dan sore hari. Lalu, menjemur karpet atau alas lantai dan kursi di siang hari dan terkena sinar matahari langsung. Selalu mengganti pakaian tiap pagi dan sore. Bagi pekerja, tidak menggunakan pakaian yang sama berhari-hari seperti seragam. Seragam harus diganti. Setiap hari seragam harus diganti. Jangan menggunakan seragam satu kali untuk 2 hari. Gunakan pakaian cadangan agar pakaian yang bekas pakai dapat segera dicuci. Jika dari luar rumah, segera mandi dan ganti pakaian. Tidak menumpuk pakaian lebih dari semalam. Segera cuci pakaian kotor. Cucilah pakaian dengan deterjen dan mesin cuci. Gunakan cairan antiseptik pada bilasan terakhir. Pisahkan pakaian orang dewasa dan anak-anak dalam proses pencucian dan penyimpanan. Untuk pengendara motor, pastikan kebersihan kelengkapan yang digunakan. Cucilah secara rutin atau semprotkan cairan klorin. Kita juga harus memperhatikan kebersihan alat kerja atau belajar. Karena sudah mulai kerja dan sekolah dari rumah, work from home dan sekolah online atau sekolah dengan metode pembelajaran daring, alat-alatnya juga harus dipastikan bersih saat digunakan. Membersihkan laptop atau komputer dengan lap pembersih atau kanebo yang telah direndam dalam alkohol 70% atau cairan pemutih. Membersihkan HP dengan kanebo yang telah direndam alkohol 70% atau dengan cairan pemutih. Dalam kondisi darurat, gunakan tisu basah yang mengandung alkohol. Bersihkan layar depan dan belakang bagian HP. Membersihkan meja belajar atau kerja dan cover buku dengan kanebo yang telah direndam alkohol 70% atau cairan pemutih. Dalam kondisi darurat, kita juga bisa menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol. Kita juga harus menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri merupakan hal paling utama dalam menjaga kesehatan pribadi. Gunakan air bersih untuk upaya-upaya di bawah ini. Khusus untuk cuci tangan harus menggunakan air yang mengalir. Mandi minimal 2 hari sekali dengan sabun. Jika memungkinkan, dengan sabun yang mengandung antiseptik. Menyikat gigi dengan benar dan gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride dan antiseptik herbal. Jika terpaksa tetap kerja di luar, sampai rumah segeralah mandi dan mencuci rambut. Jangan kontak dengan keluarga sebelum mandi. Selalu menjaga wudhu sepanjang waktu. Jangan lupa mencuci tangan sebelum memakai sabun dengan air mengalir. Jangan pernah sekali-kali menyentuh mulut, hidung, mata sebelum cuci tangan. Jika susah mendapatkan sabun dan air, cucilah dengan hand sanitizer. Jika terpaksa keluar rumah dan tidak sehat, gunakan selalu masker. Jika batuk dan bersin, gunakan lengan atas bagian dalam atau tisu yang selanjutnya langsung dibuang. Jangan meludah di sembarang tempat. Jagalah kebersihan dan potong kuku kaki dan tangan kita. Hindari kebiasaan membersihkan lubang hidung dengan jari dan jika terpaksa, segera cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Selain kebersihan diri, kita juga harus menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Mencuci sayur dan buah dengan sabun khusus sebelum dimasak atau disimpan. Mencuci cangkang telur dengan sabun khusus sebelum disimpan di kulkas. Mencuci daging dan ikan dengan air mengalir hingga bersih. Tidak ada sisa darah. Bilas dengan air hangat sebelum dimasak atau disimpan. Jangan campur bahan mentah dan matang di dalam kulkas. Sebaiknya sayur, buah, daging, telur, dan seterusnya disimpan di dalam wadah khusus jika ingin disimpan di dalam kulkas. Masaklah semua bahan masakan hingga matang. Karena makanan setengah matang atau mentah berisiko menjadi sumber virus, bakteri, dan parasit. Nah, apabila kita memesan makanan delivery atau dari ojek daring atau ojek online, maka kita setidaknya harus mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buat kesepakatan dengan driver. Sebelum ojek online tiba di rumah, buat kesepakatan untuk meletakkan makanan atau barang pesanan, misal di pagar atau depan pintu.
Lalu, jaga jarak aman. Saat mengambil pesanan, tunggu sampai ojek online tersebut pergi, atau jika ingin menerima langsung, jaga jarak aman minimal 1 meter. Gunakan transaksi non-tunai agar terhindar dari virus yang menempel, jadi tidak ada transmisi melalui serah terima uang. Jika membayar tunai, letakkan di amplop atau plastik, jangan memberi langsung ke driver. Buang kemasan makanan atau barang, segera buang plastik pembungkus. Makanan dapat dipindahkan langsung ke piring. Adapun jika berbentuk barang, langsung disimpan di rak penyimpanan. Segera cuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir agar bersih. Setelah itu, kita bisa nikmati makanan yang sudah dipesan. Ingatkan keluarga untuk selalu cuci tangan.